Selamat siang Pak, saya Andreas Tongkir dengan NIM 12S2506 ingin menjelaskan program saya yaitu dengan topik tipe data dan operator. Nah, tugas pemrograman prosedural ini dengan menggunakan bahasa C, yaitu ada beberapa ketentuannya. Nah, untuk memulai program sebelum memulai ke pintu utama digunakan untuk menggunakan include stdio.h dan include string.h. Lalu ada include limits.h. Nah, limits.h ini untuk mengecek batas maksimum angka index. Nah, selanjutnya ada sini in main yang berguna untuk membuka sebagai pintu utama program. Lalu sebelum memulai program, sebelum memulai ke soal, di sini ada cara perintah dengan indeks 10, variabel perintah, lalu ada while, scanf, %s, koma perintah, tanda seru sama dengan EOF. Nah, ini gunanya untuk membaca jenis soal. Nah, jika nanti yang pas ketika di run itu diketik soal 1, maka akan mengecek soal 1, lalu ketika mengetik soal 2 akan dicek soal 2. Lalu pada soal pertama dengan judulnya integer overflow detection. Dengan deskripsi, baca dua bilangan bertipe integer dan jumlahkan keduanya. Jika terjadi integer overflow, cetak overflow. Jika tidak, cetak hasil penjumlahannya dengan larangan sebagai berikut. Nah, untuk memulai programnya, yang pertama itu mendeklar integer A, B, as A dan B. Lalu meminta inputan atau scanf dari A dan B. Nah, %d ini sebagai tag untuk variabel integer. Lalu sama juga yang kayak di atas itu %s itu digunakan tag untuk variabel char. Lalu di sini selanjutnya itu mengecek apakah nanti program itu jalurnya akan mengecek apakah bakal tumpah atau overflow gitu loh. Nah, desain diinisiasi yaitu integer overflow, variable overflow sama dengan 0. Nah, jika A lebih besar dari 0 dan dengan menggunakan logika dasar ini, A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0 dan A lebih besar dari index kurang B, else if A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0 dan A lebih kecil dari in min kurang B. Nah, jika tadi in max kurang B itu overflow sama dengan 1, kalau yang in min ini overflow juga sama dengan 1. Lalu apa bedanya? Nah, kalau yang in max itu tumpah ke atas atau overflow ke atas, kalau in min itu overflow ke bawah. Nah, selanjutnya ada if overflow print overflow. Nah, jika dia overflow itu akan keluar outputnya itu overflow. Selanjutnya else printf %d/n A tambah B. Soal kedua, float versus double precision track. Deskripsinya itu baca dua bilangan desimal, jumlahkan menggunakan float dan double, lalu hitung selisih absolut hasilnya, lalu cetak dengan 6 digit di belakang koma. Nah, pertama-tama saya membuat deklarasinya dan meminta inputan dari user supaya dibaca nanti inputannya.
Lalu seperti yang dilihat ini ada variabel xf,yf dan xd,yd. Lalu xf,yf ini untuk variabel float, untuk tipe data float. Lalu xd,yd untuk tipe data double. Nah, untuk diminta inputannya persen f ini untuk float. Lalu diminta inputannya akan disimpan ke variabel xf dan yf. Lalu di-assign xd sama dengan double xf, yd sama dengan double yf. Lalu float sum underscore float atau float sum float sama dengan xf tambah yf. Lalu sum double sama dengan xd plus yd. Lalu dibuat di sini selisih, variabel selisih dalam tipe data double itu sama dengan sum double dikurang double sum float. Lalu dibuat selisihnya itu sama dengan dibuat branching if selisih lebih kecil dari 0, maka selisih sama dengan min selisih. Lalu akan keluar nanti outputnya itu hasil dari selisihnya itu dengan 6 di belakang koma, 6 digit di belakang koma. Lalu masuk ke soal ketiga, yaitu else if ke soal ketiga dengan judulnya itu implicit type conversion. Deskripsinya itu bahasa 1 in dan 1 double. Hitung pertama itu in plus double, hasilnya sebagai double. Lalu hasil tersebut disimpan ke in. Terus untuk programnya pertama dimulai dari deklarasi in a dan double b, lalu integer a dan double b, lalu diminta inputan dari variabel a dan b, lalu di-assign jika hasil di sini hasil double, variabelnya sama dengan a tambah b. Lalu dibuat ke dalam hasil integernya itu adalah hasil double. Nah, untuk tipe datanya dibuat integer. Lalu akan keluar nanti hasil dalam bentuk double-nya, lalu hasil dalam bentuk tipe data integernya. Lalu untuk soal keempat itu logical versus bitwise operator. Nah, deskripsinya baca dua bilangan integer untuk menghitung hasil dari a dan b dan a dan b. Bedanya apa? Kalau dan yang dua ini itu untuk logika dan kalau dan yang satu ini untuk bitwise. Lalu program itu dimulai dari deklarasi a dan b, lalu diminta inputannya dari a dan b, yang diminta input untuk variabel a dan b. Lalu akan keluar hasil dari logikalnya sama bitwise-nya. Nah, dengan dicek di sini a dan b sama a dan b, nanti keluar hasilnya. Jika benar itu 1, jika salah itu 0. Itu aja. Lalu soal kelima diminta operator precedence dan boolean logic. Deskripsinya itu bahasa 3 bilangan integer, yaitu dengan variabel a, b, c. Lalu evaluasi ekspresinya dengan a tambah b dikali c lebih besar dari b dan c dikurang a. Cetak, lalu hasilnya nanti berupa true atau false. Nah, untuk di programnya pertama akan dideklarasi dengan tipe data integer, yaitu variabel a, b, dan c. Lalu diminta juga masing-masing inputannya setiap variabel a, b, dan c. Lalu diinisiasi dengan hasil sama dengan a tambah b dikali c lebih besar dari b dan c dikurang a, dan c dikurang a. Jadi diminta nanti hasil akarnya itu berupa logika, dimana nanti apakah dicek nanti logikanya antara a tambah b dikali c lebih besar dari b dengan c dikurang a gitu. Lalu if jika hasil ada if hasil print
true, else print false. Jika nanti hasilnya benar ya keluar true, kalau hasilnya salah false. Kita akan menjalankan programnya. Untuk soal satu pertama kan, untuk soal satu di input 214748367 lalu 1, lalu keluarlah outputnya overflow sama yang di PDF, persis sama. Lalu untuk soal kedua, input 1234567,89 lalu 0,11, yang keluar adalah 0,015000. Tidak sama dengan yang di PDF karena perbedaan setelah saya cek itu karena perbedaan compiler. Lalu untuk soal ketiga, input 5 lalu 2,9. Nah, untuk double-nya ini ada salah. Jika dia 5 sama 2,9, maka double-nya itu nanti jadi 2,9, lalu integernya itu berupa 7. Lalu soal 4, di input 2 dan 4 ya. Sama dengan yang diminta di PDF, outputnya itu logikanya itu 1 dan bitwise itu 0. Nah, untuk soal kelima, soal terakhir, input 1, 2, 3. Nah, sama seperti ini PDF true. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak.